Saya insan bola, pengamat bola, jadi saya mau meramaikan diskusi ini dari sudut pandang sepak bola. Koridor sepak bola lah, logika sepak bola. Jadi saya mulai misalnya dari tadi pernyataan bahwa FIFA itu sangat strict. Sepakat, kita punya rasa hormat, punya rasa respect kalau bahasa bolanya pada institusi terbesar sepak bola FIFA. Tapi juga tadi menarik waktu Pak Karni bilang, di Argentina FIFA Under 20 lapangannya botak-botak. Artinya kita juga nggak perlu alergi bahwa kita melihat bahwa apakah ini sebuah standar ganda dari FIFA terkait infrastruktur Piala Dunia gitu kan. Karena itu tadi apakah karena Argentina ranking 1 dunia, apakah karena dia juara dunia sehingga lapangan gundul itu yang saya lihat kemarin terutama di La Plata dan Santiago. Terutama di area gawang dan area penalti itu memang gundul-gundul atau botak-botak lah. Jadi kita juga nggak perlu alergi punya pemikiran seperti itu. Lalu saya akan coba membahas tentang sepak bolanya, tentang Piala Dunianya. Ada Piala Dunia yang utama senior, ada Piala Dunia U20, ada Piala Dunia U17. Piala Dunia yang senior tahun 30 mulai, sama seperti PSSI berdiri tahun 30. Insinyur Suratin mendirikan PSSI, FIFA menghadirkan Piala Dunia di Uruguay tahun 30. Dalam perkembangannya, FIFA kan berpikir bahwa ingin membuat sepak bola adalah olahraga paling global. Dan event Piala Dunianya sebagai yang paling ultimate. Nah, dia merasa bahwa dalam perkembangannya nggak cukup punya Piala Dunia yang senior. Maka tahun 77 dia menciptakan melahirkan Piala Dunia U20 di Tunisia, di tanah Afrika. Piala Dunia U70. Enggak cukup cuma itu, mereka bikin Piala Dunia U17. Mulainya tahun 85. Turnamen pertamanya di Cina. Apa artinya? Begini, kalau kita bicara Piala Dunia senior utama, Asia ini baru kebagian 2 kali Piala Dunia. Jepang Korea 2002 dan baru kemarin Qatar. Jadi sepanjang 30 sampai 2002 Asia baru 2 kali. Itu pun gak gegabah diberikan. Kepada Jepang Korea yang memang sudah langganan Piala Dunia diberikanlah hak tuan rumah itu. Tapi beda dengan Piala Dunia U20 dan 17, FIFA memberikan kesempatan itu kepada negara-negara di luar yang secara tradisional langganan Piala Dunia. Maka terjadilah kemarin kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20 walaupun kemudian gagal. Lalu kemudian seolah mendapat gantinya Piala Dunia U17. Itu pun menurut saya sih takjub. Jadi tentu kita bahagia ada event selevel Piala Dunia U17. Cuma dari sudut pandang sebagai pengamat bola, logika sepak bola, saya takjub. Saya merasa ajaib. Kenapa ajaib Pak Karni? Tadi Bang Arya, Exco PSSI bilang, Oktober 2022 kasus Kanjuruhan. Kita dalam pantauan FIFA. Lewat apa proses transformasi sepak bola kan begitu. Lalu juga waktu Piala Dunia U20 dicabut, kan dapat sanksi katanya. Mau seringan apapun sanksi itu statusnya disangsi. Tapi dalam posisi seperti itu masih dapat kita Piala Dunia U17. Maka karena saya nggak menemukan pemahaman sepak bolanya, saya menganggap ini sebuah keajaiban. Anggaplah hadiah gitu kan, Piala Dunia U17. Nah sekarang apa artinya Piala Dunia U17 dan 20 FIFA bikin? Filosofinya development. Makanya diberikanlah kesempatan kepada negara-negara seperti kita ini. Contoh di U17, kita ini adalah tuan rumah ke-6 di Asia. Cina 85, lalu kemudian Jepang, lalu kemudian Korea Selatan, lalu kemudian Uni Emirat Arab, lalu 2017 India, dan sekarang kita. Kita negara Asia ke-6 yang jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kenapa? Karena FIFA ingin mendorong negara-negara seperti kita mendevelop sepak bolanya. Baik sebagai tuan rumah, artinya belajar menyelenggarakan elit turnamen selevel Piala Dunia, maupun timnas kita dapat boosting main di elit, panggung elit gitu kan. Jadi itulah maksud FIFA. Saya mau jelasin ini supaya kita punya pemahaman tentang filosofi itu. Maka apakah tuntutan FIFA terhadap infrastruktur dan sebagainya sama antara Piala Dunia utama U20 dengan yang 17? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak, walaupun tadi dibilang strict gitu loh. Maka saya pikir, lalu kenapa muncul polemik ini? Itu filosofinya udah ya, yang tentang Piala Dunia. Lalu kenapa muncul polemik ini? Menurut saya
karena kalimat yang menjadi sensitif, tidak sesuai standar FIFA. Itu menjadi sensitif, itu menjadi dipersepsi seolah mendowngrade karena ada benturan antara informasi sepak bola, logika sepak bola dengan tidak sesuai standar FIFA. Kalimat itu jadi sensitif. Contoh, saya mulai agak tarik ke belakang. September 2022, tahun lalu, kalau mau dibelah PSSI baru, PSSI lama lah. Tapi sekjennya masih sama. Waktu itu sekjennya ngomong, JIS tidak sesuai standar FIFA. Serentak kan ada reaksi, ada resisten dari publik bola yang merasa mungkin pemahaman bola logika sepak bolanya antara JIS dengan pernyataan sekjen berhadap-hadapan gitu loh. Tidak dipahami, walaupun kemudian diralat. Waktu itu mau uji coba lawan Curaçao. Akhirnya PSSI memutuskan lawan Curaçao-nya di Pakansari. Kalau pakai logikanya kan memang di satu sisi dia dalam tanda kutip menyerang JIS dianggap tidak sesuai standar FIFA, PSSI memilih Pakansari. Pakansari yang suka tergenang air kalau hujan, bapak-bapak. Sementara JIS ini kan dengan standar yang kita tahu itu nggak boleh lebih dari 10 detik. Artinya drainase itu kalau ada hujan 10 detik, nggak boleh lebih dari 10 detik, air harus surut. Jadi kenapa itu menjadi sensitif termasuk kemarin akhir yang terbaru ketika Menteri PUPR menyatakan tidak sesuai standar FIFA. Lalu kita kan berpikir bahwa lebih baik otoritas yang berwenang lah yang ngomong itu, dalam hal ini FIFA. Kalau kita bicara lebih mengerucut terkait Piala Dunia U17, biarlah technical delegate FIFA segera datang kemari untuk memverifikasi stadion-stadion yang akan dipakai dan menyatakan itu gitu loh, atau memberikan catatan-catatan. Jadi saya pikir itulah kemudian menjadi polemik, memicu polemik gitu loh. Nah, balik kepada istilah tidak sesuai standar FIFA, sekarang kita bicara dalam koridor bola. Apakah JIS sesuai standar FIFA? Maka logika bola kita berpikir gini, Buro Hapol adalah konsultan yang sangat punya reputasi di dunia internasional terkait konsultasi engineering maupun juga proyek-proyek besar seperti stadion bola. Bukan cuma stadion Tottenham Hotspur, tetapi juga stadion Arsenal, Emirates. Lalu juga yang saya coba baca, saya coba lihat hasil karyanya adalah stadion Olimpiade 2012 London, itu juga Buro Hapol. Lalu juga stadion-stadion lain, kalau sekarang dia sedang bikin stadion baru Everton. Jadi dia punya reputasi. Kalau dia punya reputasi seperti itu sebagai perusahaan konstruksi sejak tahun 76, maka sangat beresiko kalau dia begitu gegabah di JIS gitu kan. Tapi biarlah, saya nggak akan masuk kepada master plan JIS terkait drop off pemain dan sebagainya, terkait jalur keluar masuk, karena sebetulnya dalam master plan-nya mungkin ada, tapi nggak perlu saya ngomong. Saya mau bicara tentang bolanya. Sekarang kita mulai, kenapa jadi sensitif juga? Oke, kita mulai dari dalam. Kalau verifikasi stadion tuh dari dalam biasanya mulainya. Dari rumput, karena rumput itu atau lapangan itu menjadi panggung utama, main stage gitu loh. Maka itu menjadi seolah mahkota buat sebuah stadium. Lapangan untuk kategori lapangan yang diakui memenuhi standar FIFA, itu size-nya harus clear dan tepat. Pilihannya cuma satu, 105 panjangnya, lebarnya 68. Kenapa saya ngomong gini? Karena di sepak bola diperbolehkan panjangnya antara 100 sampai 105, lebarnya 65 sampai 68. Tetapi untuk yang verifikasi FIFA, standar FIFA, untuk level seperti Piala Dunia U17, U20 maupun senior, maka size-nya harus clear, harus jelas, 105 panjang, 68 lebar. Itu satu. Kedua, soal rumput. Rumput itu FIFA meng-approve 3 macam. Mau yang rumput asli, alami, satu. Yang kedua hybrid, yang ketiga artificial turf, sintetis. Tapi tentu sintetis yang sudah di-approve standarisasi FIFA. Terkait hybrid seperti yang di JIS ada 3 pola. Saya memang bukan ahli rumput, tapi yang saya tahu ada 3 pola dalam lapangan rumput hybrid. Ada reinforced root, jadi artinya penguatan akar rumput. Ada tipe karpet, lalu ada yang stitching fiber, jadi yang dijahit. Teknisnya saya nggak paham. Cuma ada 3 pola itu diakui semua oleh FIFA sebagai
standar FIFA. Contoh yang seperti di JIS ini sama seperti yang di Allianz Arena, di Wanda Metropolitano Atletico Madrid, lalu juga Spartak Moskow juga sama. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan hal yang asing dalam sepak bola. Pertimbangan lainnya kenapa hybrid, 5% sintetis, 95% rumput alami, karena daya tahan lama. Kedua, menyerap air lebih banyak. Ketiga, lebih cocok di daerah pesisir. Dan menurut saya dengan area Jakarta Utara, Papanggo itu memang ini yang paling cocok. Jadi resisten publik atau logika sepak bola itu ketika akan ganti memang jadi sensitif. Terutama buat yang ada di sisi politis, ketika rumput atau mahkota itu diganti, maka memang ada sentuhan sensitivitas. Seolah-olah mahkota itu mau diganti, seolah-olah salah gitu loh. Maka konsep ini yang harus dipahami. Konsep Buro Hapol waktu bikin ini terkait dengan roof yang memang melingkari itu dan juga sinar matahari yang masuk harus didorong dengan grow light dan sebagainya, lalu pilihan rumput yang hybrid, itu memang harus dipahami secara utuh gitu loh. Sehingga kita tidak terpotong-potong memahami JIS. Itu tentang rumput. Lalu tentang misalnya kapasitas stadion 82 ini luar biasa. Karena kalau FIFA menaruh kategori 1, 2, 3, 4. Kategori 1 yang ini semuanya bisa masuk standar FIFA. Tapi kategori 1 ini udah yang paling tinggi, minimum seatnya 40.000. JIS 82.000. Kapasitas stadionnya single seat lagi. Ini luar biasa gitu loh. Jadi sebagai insan bola saya kagum. Saya merasa ini luar biasa ini stadion, single seat. Hospitality-nya ada. Bench pemain ada. Ruang ganti 4, ruang medis semua ada, fasilitas kelengkapan pertandingan. Room doping control ada. Jadi semuanya mengikuti FIFA guidelines standar stadium. Itu diikuti. Lalu soal lampu, floodlight. Kan itu juga banyak persoalan di stadion-stadion kita lah. Sangat minim. Nah, JIS itu 2.400 look. Ini tinggi sekali. Karena untuk FIFA standar penerangan lampu itu floodlight ada 3 macam ada 4 macam ABCD. Yang untuk Piala Dunia utama itu A kategorinya. Berapa tuntutannya? 1.500 look. Untuk Piala Dunia U20 standarnya yang B. Berapa ukurannya? 1.000. Yang Piala Dunia U17 standar penerangannya itu standar yang C. Berapa itu? 700. Jadi kalau standar C 700, Piala Dunia U17 kalau pakai di JIS memenuhi enggak? Sudah melampaui 2.400. Jadi menurut saya dari sisi itunya JIS sudah luar biasa. Bahwa belum diverifikasi secara secara formal, yaitu tadi sudah disampaikan kan, pengajuannya sudah ada tetapi JIS belum diverifikasi secara formal oleh FIFA supaya berstandar bertaraf FIFA atau memenuhi itu. Nah makanya saya bilang ini perlu segera diselesaikan supaya kita tidak berpolemik gitu loh. Antara logika sepak bola dengan unsur-unsur lain seolah-olah berhadapan. Padahal kalau yang saya inginkan makanya saya bilang saya mau bicara dalam koridor bola karena saya melihat unsur-unsur itu. Unsur-unsur yang menurut saya luar biasa dalam sebuah stadion 82 ini nggak mudah. Kapasitas seperti itu single seat. Jadi ini akan menjadi opsi lain lah buat pengembangan sepak bola terutama di Jakarta. Dan terkait U17 saya senang kalau itu jadi alternatif ketika GBK nggak bisa menjadi salah satu pilihan. Ajukan 6 stadium karena Piala Dunia U17 bisa minimal 4, 6 atau 8 stadium. Jadi saya pikir pun kalau yang paling akan dihadiri banyak itu kan pertandingan yang melibatkan kita ada tuan rumah. Kalau kita tuan rumah saya pikir potensi penontonnya tinggi. Tetapi kalau stadion-stadion yang kecil adalah grup-grup lain lah. Dan kita akan ada di grup A karena sebagai tuan rumah.